Firman Allah surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa takut dalam hati mereka dan mereka pula tidak sedih. Kita ni masih ada takut dan masih ada sedih. Takut menghadapi masa depan, sedih menghadapi masa lalu. Takut apa yang akan terjadi, bagaimana nanti corona ini, kapan berakhirnya, apa ya. Sedih terhadap masa lalu. Wali Allah tak ada takut, tak ada sedih, karena semuanya sudah dicabut Allah dan dia sudah menyerahkannya kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis kitab ini Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Hamzah ibn Yusuf As-Sahmi, dari Abdullah ibn Adi Al-Hafiz, dari Abu Bakar Muhammad ibn Harun ibn Humaid, dari Muhammad ibn Harun Al-Muqri, dari Hamad Al-Khayyat, dari Abdul Wahid ibn Maimun Maula Urwah, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Hadis kursi. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis kursi. Man adza waliyan, siapa yang menyakiti waliku, siapa yang mengganggu waliku, faqad istahalla muharabati, maka layak dia aku perangi. Siapa yang menyakiti waliku, mengganggu waliku, berarti perang dengan aku. Hati-hati, jangan ganggu wali Allah, berperangnya dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada maftaradtu alaih. Kalau seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku lebih dari yang kufardukan, aku suruh dia salat wajib, aku suruh dia puasa wajib, tapi dilaksanakannya lebih. Artinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku bukan dengan yang wajib, tapi dengan yang memperbanyak sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu melaksanakan ibadah sunat itu sampai aku jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah aku jatuh cinta kepadanya, taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min. Aku tak pernah bimbang melakukan sesuatu seperti bimbangku untuk mencabut ruh nyawa hambaku yang beriman itu. Li'annahu yakrahul mauta wa akrahu musa'atah. Karena dia tak ingin mati dan aku pun tak ingin menyakitinya. Wala budda lahu minhu, tapi dia mesti juga mati. Akhirnya dia pun juga mati, tapi dalam keadaan husnul khatimah. Al-wali, wali artinya dua makna. Lahu maknayani. Ahaduma, yang pertama fa'il. Wali artinya diurus. Wali artinya diurus. Kenapa diurus? Wa may yatawallallahu amrahu. Karena Allah mengurus segala urusan dia. Segala urusan dia diurus Allah Ta'ala. Itulah makna firman surat Al-A'raf ayat 196. Wa huwa yatawallas salihin. Allah mengurus urusan orang-orang yang soleh. Maksudnya wali-wali Allah. Fala yakiluhu ila nafsihi lahzatan. Tak pernah dia mengurusnya walaupun sesaat, sedetik. Bal yatawallal haqqu subhanahu ri'ayatahu. Allah Ta'ala lah yang mengurus segalanya tentang dia. Wali-wali Allah itu diurus Allah SWT. Dua, makna yang kedua, fa'il, mengurus. Wali artinya mengurus. Mubalaghatun minal fa'ili. Sirah mubalaghah. Dia sangat mengurus. Wa huwa alladhi yatawalla ibadatullah wa ta'atahu. Dia mengurus ibadahnya, mengurus ketaatannya kepada Allah. Fa ibadatuhu tajri 'ala tawali. Ibadahnya tak pernah putus karena dia terus mengurus ibadahnya. Putus salatnya langsung zikirnya, putus zikirnya langsung baca Qur'annya, putus terus. Wa min ghairi ay yatakhallalaha 'asyanun. Tidak pernah ada celah sedikit pun buat maksiat. Tarfata 'ainin, walau sekedip mata. Dia terus mengurus ibadahnya. Itulah makna wali. Diurus karena Allah mengurus urusan dia, mengurus karena dia mengurus segala ibadahnya kepada Allah Ta'ala, segala ketaatannya, sampai tak ada celah untuk berbuat maksiat. Wali mengurus. Kita ini mengurus. Wali murid mengurus murid-murid. Wali kelas mengurus kelas. Wali kota mengurus kota. Saya ini walinya, artinya kita mengurus dia. Dari mulai makannya, minumnya, pakaiannya. Wakilal wasfaini wajibun. Kedua-duanya itu wajib.
Wali, dua-dua makna itu bukan salah satunya, dia punya dua-duanya. Segala urusan dia diurus Allah. Kenapa Allah mengurus urusan dia? Karena dia tidak lagi mengurus dirinya, yang diurusnya hanyalah ibadahnya dan ketaatannya. Dibalas Allah. Karena kau sudah sibuk mengurus ibadahmu dan ketaatanmu, maka segala urusanmu aku yang mengurus. Hatta yakunal waliyyu waliyan. Sampailah seorang wali itu menjadi wali. Yajibu qiyamuhu bihuquqillah. Dia wajib melaksanakan segala hak Allah ala istisqa' wal istifa, secara sempurna, penuh, full, lengkap. Wa dawamu hifzillahi ta'ala iyyahu fi sarra' wad dharra. Dia mengurus hak Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dengan ibadah dan ketaatan, dan Allah mengurus urusan dia baik secara yang zahir maupun yang batin. Dua-dua ada pada diri wali. Diurus dan mengurus. Wa min syartil wali, syarat wali ayyakuna mahfuzan. Seorang wali itu mesti menjaga. Kalau nabi ma'suman, kalau wali mahfuzan. Kama anna min syartil nabi ayyakuna ma'suman. Kalau nabi mesti maksum. Nabi tak mungkin buat salah. Wali mahfuz. فَكُلُّ مَنْ كَانَ لِلشَّرَعِ عَلَيْهِ إِعْتِرَادٌ فَهُوَ مَغْرُورٌ وَمَخْدُوعٌ. Kalau ada orang menyangka dirinya wali atau disangka wali, tapi dia menolak syariat, tidak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia bukan wali, tapi maghrur, orang yang tertipu. Makhdu', orang yang terpukau, tertipu dengan karamahnya. Tiba-tiba baru zikir 2 hari, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan, lalu kemudian tak sholat lagi. Kau kenapa tak sholat? Sholat itu hanya untuk orang awam, aku adalah wali. Maka dia bukan wali, tapi dia adalah makhdu', orang yang tertipu. Jadi mudah saja menandai wali itu. Asal keluar dia dari syariat, bukan wali. Bukan kata saya, kata Imam Al-Qushairi. فَكُلُّ مَنْ كَانَ لِلشَّرَعِ عَلَيْهِ إِعْتِرَاضٌ فَهُوَ مَغْرُورٌ مَخْدُوعٌ. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, qasada Abu Yazid Al-Bistami ba'dhan min man wusifa bil wilayah. Imam Abu Yazid Al-Bistami mau jumpa dengan salah seorang yang disebut orang wali. Wah, ini wali nih. Akhirnya dia mau datang mau jumpa. Falamma wafa masjidahu qa'ada yantaziru khurujahu. Sampailah di masjid, nunggu wali tadi keluar. Fa kharaja ar-rajul. Akhirnya orang yang disangka wali tadi pun keluar. Wa tanakhkhama fil masjid. Lalu orang yang disangka wali tadi meludah dalam masjid. Fansarafa Abu Yazid. Abu Yazid begitu melihat dia meludah langsung pergi. Walam yusallim alaih, tak mengucapkan salam. Begitu dilihatnya, ini yang disangka wali itu ya, meludah langsung pergi tanpa mengucapkan salam. Wa qala, hadza rajulun ghairu ma'mun ala adabin min adabi syariah. Orang ini tidak amanah melaksanakan adab-adab syariah. Fakaifa yakunu aminan ala asraril haqqi. Sedangkan adab-adab syariat saja dia tidak amanah, bagaimana mungkin dia amanah menjaga rahasia-rahasia Allah? Wali itu segala rahasia Allah ditunjukkan Allah. Sedangkan menjaga adab masjid aja dia tidak amanah, apalagi menjaga rahasia Allah? Dia bukan wali Allah, dia wali setan, kata Imam Abu Yazid Al-Bistami. Ini sekarang banyak orang disangka sikit-sikit wali, sikit-sikit wali, tak solat. Kenapa dia tak solat? Solatnya di Sidratul Muntaha. Oh, makanya ngaji. Maka kita pilih kitab yang paling tua, 1000 tahun umurnya, ditulis oleh generasi mutaqaddimin, orang-orang dulu. Nah, ini ikut perasaan aja, nampak agak-agak error, ini wali ini. Bukan wali, makhluk, tertipu. Waqtalafu fi anna al-wali hal yajuzu an ya'lam annahu wali am la. Ikhtilaf ulama. Apakah wali itu tahu bahwa diri dia wali atau tidak? Sadar tak dia bahwa diri dia itu wali? Atau jangan-jangan dia pun tak tahu kalau dia wali? Faminhum man qala la yajuzu dzalik. Ada di antara ulama yang mengatakan tak boleh. Innal wali yulahizu nafsahu bi ainit tasghir. Wali itu tidak boleh tahu bahwa diri dia wali. Karena dia selalu melihat dirinya kecil, rendah, hina. Kalau tahu dia wali, berarti dia masa tinggi. Aku wali, kalian ini kutil-kutil aja nih semua. Wa in dhahara alaihi syai'un minal makaramati khafa ayyakuna makran. Kalau sampai muncul karamat dari dirinya,
maka dia khawatir itu adalah tipu daya. Jadi wali-wali yang asli itu takut dia karomah itu. Sekarang sengaja pula diceritakan cerita-cerita yang agak-agak karomah, lalu murid-murid menyebarkan, wah, tuan guru kami itu karomah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa yastash'irul khaufa daiman abada. Wali Allah itu hatinya senantiasa merasa takut. Tonton di video-video acara-acara yang mengaku-ngaku wali, ngomong angkuh sombong, bukan wali. Wali setan. Makhluk tertipu. Li khaufi suqutihi amma huwa fihi. Dia takut jatuh derajatnya. Tak ada bangganya, tak ada sombongnya, tak ada mengaku-ngaku. Dia takut derajatnya jatuh. Wa antakuna aqibatuhu bi khilafi halihi. Dia takut kesudahannya, akhirnya, endingnya tidak seperti yang diharapkannya. Wa haula yaj'aluna min syartil wilayah. Orang-orang ulama mereka ini menjadikan syarat wilayah wafaul ma'al. Selalu menunaikan janjinya, menunaikan sifatnya sebagai hamba. Dia adalah orang yang tawadhu, rendah hati, senantiasa takut. Malah kalau orang mengatakan dia wali, jangan yang sebut-sebut itu. Rusak nanti hati kita. Wa qad warada fi hadzal babi hikayatun katsiratun anis syuyukh. Tentang masalah ini banyak riwayat-riwayat daripada tuan-tuan guru, daripada syekh-syekh. Wa ilaihi dhahaba min syuyukh hadhihi at-ta'ifati jama'atun la yuhsun. Tak terhitung berapa ulama yang berpendapat seperti ini. Walau ishtaghalna bi dzikri ma qalu la kharajna an hadil ikhtisar. Kalaulah kami sebutkan satu-satu, maka tidak ringkas lagi kitab ini. Wa ila hadza kana yadhhabu min syuyukhina alladhina laqainahum. Begitu juga pendapat di antara guru-guru yang pernah kami jumpai, di antara mereka adalah Imam Abu Bakar Ibnu Fawraq. Imam Abu Bakar Ibnu Fawraq sependapat dengan ini, bahwa wali itu tidak tahu bahwa diri dia wali, dan senantiasa dia merasa rendah diri, hina, karena dia menjaga makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala. Ini pendapat yang kedua. Ada pula ulama berpendapat berapa yajuzu an ya'lamal waliyyu annahu waliyun. Boleh seorang wali itu tahu bahwa dirinya wali. Jadi yang tadi merasa wali jangan cemas. Ada pendapat kedua. Jangan cemas. Yang tadi merasa wali, wah kalau gitu aku enggak jadi wali. Tenang, ada pendapat kedua. Yajuzu an ya'lamal waliyyu annahu waliyun. Boleh merasa diri yang wali itu tahu bahwa dirinya wali. Walaysa min syarti tahqiqil wilayati fil hal al-wafa fil ma'al. Karena tidaklah syaratnya itu syarat hakikat sifat wali itu tidaklah seperti yang disebutkan kelompok pertama tadi. Thumma in kana dzalika min syartihi aidan fa yajuzu an yakuna hadzal waliyyu khussa bi karamatin. Kalau dia tahu bahwa diri dia wali, maka dia pun tahu bahwa dirinya punya karamah. Itu sudah konsekuensinya. Ta'riful haqqi iyahu annahu ma'munul aqibah. Kenapa dia bisa punya karamah? Karena Allah tahu bahwa dia orangnya amanah. Allah tahu. Ini kalau aku kasih dia ini amanah. Kenapa ibu tidak ngasih pisau ke anak kecil? Karena ibu tahu anak kecil itu tak amanah. Nanti dipotongkannya pisau itu ke urat nadi. Putus. Begitulah kalau kita salah kasih. Allah tak mungkin salah kasih. Allah tahu ini tak amanah, tak dikasihnya karamah. Idzil qawlu bi jawazi karamatil awliya wajibun. Pendapat yang mengatakan jawaz karamatil awliya, bahwa karamah awliya, wali-wali punya karamah itu bisa saja wajib. Wa huwa in qarafahu khaufal iqabah. Wa in qarafahu khaufal iqabah. Walaupun di dalam itu terkandung khaufal iqabah. Dia takut hukuman. Bukan berarti kalau sudah punya karamah lalu dia bebas, enggak. Dia punya karamah tapi di balik itu tetap di dalam dirinya tetap ada rasa takut kalau ada Allah turunkan hukuman kalau salah. Fama huwa alaihi minal haibah. Dia punya wibawa, punya aura, wa ta'zim, keagungan, wa ijlal, kemuliaan fil hal, dalam makamnya itu, dalam kondisinya itu, atam wa asyad, lebih sempurna.
Fa innal yasira min at-ta'zimi wal haibati ahda'u lil qulub min katsirin min al-khauf. Sesungguhnya sedikit aja rasa kemuliaan dan haibah lebih menenangkan di dalam hati daripada banyak rasa takut. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Asyaratun fil jannati min ashabi." 10 sahabatku jamin masuk surga. Al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat dijamin masuk surga. Fal asyratu la muhalah. 10 orang. Saddaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafu salamata aqibatihim. Inilah dalil wali itu tahu bahwa dirinya wali. Kenapa? Karena 10 sahabat Nabi itu tahu bahwa dia dijamin masuk surga. Artinya tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah tahu mereka ini orangnya amanah. Kalau dikasih tahu begitu, mereka tidak akan macam-macam. Tsumma lam yaqdah dzalika fi halihim, dan itu tidak merusak hal mereka. Dia sudah tahu bahwa dia penghuni surga. Apakah setelah itu lalu dia mabuk, lalu dia berzina? Enggak. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang dirinya tidak merusak halnya. Begitu jugalah dalilnya, wali-wali tadi tahu bahwa diri dia wali, tahu bahwa dia punya karamah, maka dua itu tidak merusak halnya. Kata pendapat yang kedua. Wali anna min syarti sihhatil ma'rifati bin nubuwah, syarat sah mengetahui kenabian al-wuquf ala haddil mu'jizah. Dari mana kita tahu bahwa dia itu nabi yang benar? Kalau dia punya mukjizat. Begitu juga dengan wali. Dari mana kita tahu dia wali? Karena ada karomahnya. Maka seorang wali punya karomah, ya enggak apa-apa. Wa yadkhulu fi jumlatihi al-ilmu bi haqiqatil karamat. Termasuk juga di dalamnya dia punya ilmu tentang hakikat karamah itu. Fa idza ra'al karamati zahirah. Kalau dia lihat karamah itu jelas alaihi, dia punya karamah. La yumkinuhu alla yumayyiz bainaha wa baina ghairiha. Tak mungkin dia tak bisa membedakan bahwa ini karamah atau sihir. Fa idza ra'a syai'an min dzalik, kalau dia lihat ada terjadi sesuatu karamah, alima annahu fil hal 'alal haq. Dia tahu bahwa itu memang karamah, bukan makar, bukan tipu daya, bukan tipu muslihat, bukan pula dari setan, tapi dari Allah untuk menunjukkan bahwa dia benar. Seperti seorang nabi tahu bahwa itu adalah mukjizat. Thumma, kemudian, yajuzu ay ya'rifa annahu fil ma'al yabqa ala hadhil halah. Kemudian wali itu boleh juga tahu bahwa mukjizat pada Nabi, bahwa karamah yang terjadi itu secara terus menerus. Wa yakunu hadha ta'rif karamatan lahu. Pengetahuannya tentang status dirinya dan tentang karamahnya itu pun menjadi karamah juga bagi dia. Dia tahu bahwa dirinya wali dan dia tahu bahwa dirinya punya karamah, pengetahuannya itu pun karamah bagi dia. Wal qawlu bi karamatil awliya sahihun. Pendapat yang mengatakan bahwa wali-wali punya karamah, pendapatnya sahih. Wa katsirun min hikayatil qaumi yadullu ala dzalik. Banyak riwayat dari para ulama, tuan-tuan guru yang menunjukkan demikian. Kama nadhkuru tarafan min dzalik. Nanti akan kami sebutkan beberapa tentang karamat aulia pada stasiun yang ke-53 nanti, tentang karamah para wali-wali. Wa ila hadzal qawli kana yadhhabu min syuyukhina alladhina laqainahum. Di antara tuan-tuan guru kami yang sependapat dengan pendapat nomor 2 ini adalah Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Di antara guru kami yang sependapat dengan pendapat yang pertama bahwa wali itu tidak tahu dirinya wali dan dia tidak tahu dia punya karamah, Imam Abu Bakar Ibnu Fawrah. Jadi di antara ulama pun masalah ini ikhtilaf. Ada riwayat menyebut, Inna Ibrahim bin Adham qala li rajulin. Ibrahim bin Adham wali. Dia berkata kepada seorang laki-laki, "Atuhibbu an takuna waliyan lillah?" Apakah kau mau jadi wali Allah? Orang itu jawab, "Na'am." Ya. Apa kata Ibrahim? La targhab fi syai'in minad dunya wal akhirah. Kalau kau mau jadi wali, jangan ada keinginanmu sedikit pun tentang dunia dan akhirat. Kadang kita dunia ini tak ada keinginan, tapi ingin akhirat. Kalau kau mau jadi wali, tak ada keinginan untuk dunia, tak ada keinginan untuk akhirat. Wa farriq nafsaka, kosongkan dirimu lillah, hanya Allah semata. Wa aqbil biwajhika alaih, hadapkan wajahmu kepada Allah. Liyuqbil alaika wa yuwalika, supaya Allah menghadap padamu dan Allah mengurus segala urusanmu. Hilangkan keinginanmu dunia akhirat, kosongkan dirimu dari segala sesuatu, serahkan pada Allah, hadapkan wajahmu hanya kepada Allah, maka setelah itu Allah pun akan menghadapmu dan mengurus segala urusanmu. Saat itulah engkau menjadi wali Allah. Qala Yahya bin Mu'az,
Imam Yahya bin Mu'az berkata tentang sifatil aulia, sifat wali-wali. Hum ibadun, mereka adalah hamba-hamba Allah. Tasarbalu bil unsi billah, mereka memakai pakaian uns, lawan dari risau, wahsyah, risau. Uns, tenang. Kapan tenangnya? Billah, dengan Allah. Ba'dal mukabadah, setelah melawan hawa nafsu. Riyadah, lawan makan, lawan minum, lawan cinta dunia, lawan keinginan ini, lawan ini, lawan ini. Setelah itu merasa tenang dengan Allah. Wa'tanaqur ruha ba'dal mujahadah, dan mereka merasakan ta'naqur ruh, rahah wan na'im, merasa tenang dan nikmat ba'dal mujahadah, setelah melakukan mujahadah. Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Biwusulihim ila maqamil wilayah, karena mereka sudah sampai pada maqam wilayah, kewalian. Tetap jalannya riyadhah, melawan hawa nafsu. Puncaknya mutmainnah. Jalannya mujahadah, puncaknya adalah mutmainnah, ketenangan, kebahagiaan yang tak bisa dirasakan oleh orang yang bahagia karena materi. Karena sifat materi ada awal, ada akhir. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Mansur ibn Abdullah, dari pamanku Al-Bistami, dari bapakku Abu Yazid, Aulia Allah araisullah, Aulia Allahi araisullah, wali-wali Allah itu seperti pasangan Allah. La yaral araisu illal mahrumun. Wali-wali Allah itu seperti pasangan Allah. Pasangan melihat orang lain, wali-wali Allah itu seperti pasangan. Setiap pasangan melihat orang lain pasti tidak dapat bagian, mahrum. Bapak punya pasangan, yaitu ibu. Ibu adalah pasangan bapak. Kalau ibu pasangan bapak, maka si ibu hanya merasa bapak punya dia. Selain itu mahrum, tak dapat. Wali Allah itu seperti pasangan Allah. Dan Allah itu hanya milik dia. Yang selain daripada kata dia tidak. Dia hanya milik Allah dan yang lain tidak. Seperti pasangan. Wahum mukhaddaruna indahu fi jahafil unsi. Mereka adalah orang-orang yang ditutupi Allah dengan hijab. Fi hijab fil unsi. Ditutupi dengan hijab ketenangan. Sehingga mereka tidak tertarik lagi untuk yang lain. La yarahum ahadun fid dunya wala fil akhirah. Tidak seorang pun melihat mereka di dunia maupun di akhirat. Seperti pasangan yang merasa bahwa hanya milik dia dan orang lain tidak layak untuk bersama dengan dia. Begitulah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Di dalam hatinya itu hanya pasangannya itu, tak ada yang lain. Tidak lagi ada keinginan itu, keinginan ini, tak ada. Nah, itu wali Allah. Aku mendengar Abu Bakar As-Sayrlani berkata, dia seorang saleh. Kuntu uslihul lawha fi qabri Abu Bakar At-Talmastani. Aku memperbaiki batu nisan di kubur Abu Bakar At-Talmastani. Anquru fihi ismahu fi maqbaratil Hirah katsiran. Selalu kutulis nama dia di pemakaman Hirah. Abu Bakar At-Talmastani. Wa kana yaqla' dhalika Allah wa yusraq. Wa kana yuqla'u dhalika Allah wa yusraqu. Setiap kali kutulis nisan itu selalu tercabut dan dicuri orang. Walam yaqa' mithluhu fi ghairihi minal qubur. Kubur lain tak ada seperti itu. Fakuntu ata'ajab, aku pun heran, ajib, apa ini? Fasa'altu Abu Ali Ad-Daqqaq yauman an dzalik. Lalu kutanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, aku selalu memperbaiki batu nisan Imam Abu Bakar At-Talmastani, tapi seringkali tercabut dan hilang. Apa kata dia? Inna dzalika syaikha athara al-khafa' fid dunya. Syekh itu ingin dirinya tidak dikenal di dunia.
Wa anta turidu an tushhira qabrahu billah. Dia tak ingin dikenal di dunia, sedangkan engkau ingin supaya dia masyhur, dikenal di dunia. Alladzi tuslihahu fih. Makanya kau tunggu, inilah makam Syekh pula. Wa innal haqqa subhanahu wa ta'ala ya'ba illa ikhfa' qabrihi. Maka karena dia ingin disembunyikan, maka Allah Ta'ala pun menyembunyikan kuburnya. Kama athara huwa, sebagaimana dia ingin menyembunyikan dirinya, satara nafsahu, ditutupinya dirinya. Bandingkan dengan orang yang berpesan sebelum mati, nanti sebelum aku mati tolong kau bangun kuburku, tulis di atasnya inilah salah satu makam dari wali-wali Allah. Bandingkan wali Allah yang dulu, bandingkan wali Allah yang dulu dengan yang mengaku-ngaku wali sekarang. Qala Abu Uthman Al-Maghribi, Imam Abu Uthman Al-Maghribi berkata, al-waliyu qad yakunu masyhuran. Tapi tidak selamanya wali itu mastur. Wali itu terbagi dua, ada wali masyhur, ada wali mastur. Mastur tertutup, masyhur populer. Ada wali itu masyhur. Bolehkah wali itu masyhur? Yakunu masyhuran. Walakin la yakunu maftunan. Tapi dia tidak tertipu. Tak tertipu dia dengan kemasyhurannya itu. Ini yang sulit. Makanya sebagian wali itu tak mau dia masyhur. Karena kalau sudah masyhur pasti maftun. Illa man rahimallah. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahwa ada wali yang masyhur, ya. Tapi tidak maftun. Tak tertipu dengan kemasyhurannya. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata. Dia mendengar Imam Nusrabazi. Laisa lil awliya'i su'alun. Wali-wali itu tak pernah minta apa-apa. Innama huwa dzubul wal khumul. Dia hanya hidup dalam kerendahan dan kehinaan, diserahkannya semua pada Allah. Allah membagi dia. Hidupnya khumul. Dalam kerenahan, ketiadaan, tak ada apa-apa lagi. Tak lagi dia minta apapun kepada Allah. Terserah engkau lah ya Allah. Ada juga orang sekarang, kau tak berdoa, dah kuserahkan sama Allah. Itu bukan wali, pamaleh. Saya tetap berdoa. Belum sampai makom saya lagi ke situ. Tetap berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.